pemuda tidak boleh bersikap apatis terhadap momentum atau agenda-agenda negara kita ya, apalagi itu persoalan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemirsa Restorasi Indonesia dimanapun berada. Salam perubahan. Perkenalkan, nama saya Mukmin Talaung. Saya yang akan memandu acara podcast pada malam hari ini. Bersama saya sudah hadir di hadapan kita semua, Bung Asar Musa. Apa kabar, Bung? Siap, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bung. Bung Musa Azhar ini adalah aktivis muda Jakarta. Tentunya Bung Musa ini kritis dalam problematika sosial yang ada di Indonesia. Kita akan bincang soal tema kemanakah arah pemilih muda dalam konstelasi pemilu 2024. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini adalah negara yang cukup besar dengan didominasi oleh pemuda. Tentunya pemuda itu akan dominasi di pemilu 2024 nanti. Sehingga banyak partai politik atau pemimpin partai politik akan menyasar pemilih pemuda untuk akan menjadi konstituennya. Olehnya itu yang menjadi pertanyaannya, pemuda ini, pemilih pemuda akankah akan menentukan kemenangan di pemilu 2024 nanti? Silakan Bung Asar. Oke, baik. Sebelumnya saya terima kasih dulu kepada teman-teman tim Rumah Restorasi Indonesia yang telah mengundang saya untuk hadir di diskusi kali ini ya. Temanya BRI ya. Iya. Bincang Restorasi Indonesia. Keren juga. Kalau di Bank BRI kan kita bisa minjam duit tuh. Iya. Nah, mungkin di Rumah Restorasi ini saya bisa minjam ide atau gagasan lah. Ya akan saya bawa ke teman-teman nanti kan, di anak-anak muda Jakarta ini kan tentunya. Nah, berkaitan dengan tema yang dibahas, apa yang diangkat dalam bincang kali ini, menurut saya menarik. Karena posisi pemuda itu kalau kita lihat ya sepanjang sejarah bangsa kita, negara kita Indonesia itu kan nggak terlepas sering hadir lah dalam beberapa momentum penting ya. Contohnya kayak Sumpah Pemuda segala macam, kemudian Angkatan 66 sampai ke masa reformasi itu kan semua dimotori oleh pemuda, ya kan, tidak terlepas dalam kontestasi pemilu. Tentu peran pemuda itu sangat penting kalau menurut saya pribadi ya. Bahkan hadirnya pemuda itu wajib. Nah, itu yang menjadi persoalan juga menurut saya melihat kondisi. Kalau saya pribadi sih sederhana ya. Mungkin kita diskusi itu dimulai dengan bagaimana kecenderungan anak muda sekarang melihat persoalan politik. Iya kan? Karena kalau kita lihat hari ini, saya kebetulan tinggal di Matraman. Jadi di Matraman itu kan salah satu Gramedia terbesar ya. Gramedia terbesar. Saya nggak perhatikan juga kantor itu kan, kalau saya kantor, kebetulan kantor saya itu di Jakarta Barat. Nah, jadi saya melewati depan Matraman itulah. Dan kejadiannya sebenarnya beberapa bulan yang lalu sih. Cuma di situ saya kaget karena toko buku Gramedia itu hampir tutup. Buku-buku di lantai 2 dan 3 itu nggak ada lagi. Di zaman saya aktif kuliah, ya kan. Sampai sekarang pun koleksi buku saya masih banyak. Dan kebanyakan saya pun belinya, mungkin saya berpikir positifnya itu kemungkinan mereka belinya via online kali ya. Nggak langsung. Kalau zaman saya kan online store ini belum ada. Iya kan. Nah, itu fenomena yang cukup membuat saya kaget juga, karena zaman saya itu Gramedia selalu ramai ya. Iya kan. Saya berpikir, wah ini Gramedia tutup, jangan
saya apa sih namanya itu, wanti-wanti jangan sampai gara-gara minat baca anak muda kita menurun, maka bisa dipastikan bahwa kualitasnya itu pasti menurun kan. Iya. Dari mana mereka mendapat referensi misalnya hal-hal, banyak hal lah, apalagi politik, kalau bacaannya saja kurang kan, itu yang jadi problem kan. Nah di kampus-kampus pun kebanyakan anak muda mahasiswanya ini mahasiswa loh, kita ngomongin mahasiswa itu kan syarat dengan kesan intelektual, Intelektualnya. ya kan, cendekiawan, enggak usah cendekiawan, intelektual aja lah, yang selalu akrab dengan buku, diskusi. Kebanyakan kita temui itu mereka duduk nongkrong 4 orang, kadang-kadang main game online, mabar apa segala macam, yang terkesan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Berarti dalam kacamata Bung Ansan ini berarti pemuda itu mulai apatis atau mulai tidak aktif untuk membaca isu-isu politik kekinian seperti itu. Ya, kemungkinan itu bisa jadi ada. Kalau menurut saya pribadi ya, itu pun kita lihat bahwa hari ini kalau di 2011-an 18 lah, demo juga makin kurang kan? Iya. Iya kan? Artinya bahwa mahasiswa ini sebagai apa sih namanya itu? Apa namanya? Agent of change Agent of change. dan lain sebagainya. Mereka harusnya aktif menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat, baik itu melalui demonstrasi, forum-forum diskusi apa segala macam. Hari ini kan jarang kita menemui hal-hal seperti itu. Nah, maka bisa apa hipotesa tadi bisa menjadi benar, bahwa bisa jadi anak muda kita sudah apolitis, iya kan? Atau bisa jadi justru itu bentuk kekecewaan mereka terkait dengan pemerintah, kan bisa jadi seperti itu, iya kan? Nah, cuma memang suka atau tidak suka, anak muda itu harus melek politik sih kalau menurut saya. Apapun itu ya, harus melek politik, sosial, anak muda harus hadir di situ. Karena anak muda ini kan, kita kan iron stock, anak muda kan iron stock. Masa depan bangsa Indonesia itu tergantung dengan anak mudanya. Bagaimana masa depan negara kita, nah itu berada di pundak mahasiswa kan, di anak muda sekarang kan, di generasi milenial dan Z. Iya. Yang sering kita sebut seperti itulah. Nah, makanya suka atau tidak suka yang seperti saya katakan tadi, ya mereka harus melek, mereka harus paham, minimal tahu bahwa ada kejadian hari ini, wacana-wacana penundaan pemilu segala macam, kemudian ada nama-nama ini yang muncul dalam kontestasi pilpres, iya kan, dan hari ini beberapa minggu belakangan buruh itu ramai turun ke jalan, tapi gimana mahasiswa kan yang jadi soal, harusnya kan mahasiswa mengawal hal-hal yang seperti itu. Tapi ya oke lah, kita beranggapan bahwa mereka ini bentuk apatisme pemuda, dalam tanda kutip mahasiswa, terhadap pemerintah lah, negara, atau terjadi distrust atau kekecewaan anak muda terhadap pemerintah. Nah, feedbacknya itu apa? Bisa jadi mereka itu malah menjadi golput. Iya kan? Udah bodo amat. Iya kan? Oh, saya juga cari kerja ke depannya, ya saya pun hidup berdikari juga. Mungkin mereka berpikir seperti individualistik tinggi, meningkat. Kurang lebih seperti itu. Nah, berkaitan dengan 2024 tadi, kenapa saya bilang kalau kita lihat sejarah-sejarah apa ya, kepemudaan itu, kalau dibilang menentukan, sangat menentukan harusnya. Apalagi kan sekarang kita sudah berhadapan dengan revolusi 4.0 kan. Dan di negara-negara maju itu udah ngomongin 5.0, berbasis media semua, online semua. Artinya bahwa hari ini kita sering berkomunikasi melalui ruang-ruang virtual. Nah, di mana ruang-ruang virtual ini kan produsennya itu anak muda yang jadi konten kreator apa segala macam. Orang tua, mungkin saya juga yang termasuk, itu hanya konsumen. Barangnya itu mereka yang buat. Kerjaan kita kan nge-share ke guru-guru WA tuh, Facebook apa segala macam. Kemudian kita nggak tahu ini hoax apa fakta. Kemudian kita diskusikan, ya kan. Tapi bahannya itu mereka yang bikin. Jadi ketika anak muda melek politik dan mereka melakukan penggiringan opini terkait dengan apakah itu pilihan,
atau isu-isu yang mau mereka titipkan di 2024 itu bakal menjadi konsumsi kita semua, kan seperti Iya, itu ya, iya kan? apa namanya, anak muda yang sepengetahuan Bung Azhar ini itu klasifikasi usianya itu di sekitaran usia berapa itu anak muda itu? Ya, saya sih lebih suka menyasar mahasiswanya, Nah, ya itu kan? kira-kira itu di usia berapa itu Ya di anak muda? kisaran 20 sampai under 30 lah, Iya, ya kan? Ya intinya poin saya mahasiswa ini harus tampil ke depan untuk menggerakkan anak muda, dan anak muda pun yang di luar mahasiswa harus ada kesadaran untuk itu, untuk melek politik, sadar politik, karena gimana pun 2024 itu menentukan nasib mereka ke depannya. Oke. Siapa yang akan menjadi pemimpin republik ini ke depan, ya nasib mereka bergantung di situ. Ayo. Ya kan, terkait dengan persoalan lapangan kerja, ya kan, Iya, persoalan dengan apa sih namanya, banyak hal lah. Kalau sekarang itu kan isu yang lagi sedang marak itu terkait dengan sebenarnya persoalan klasik sih, masalah Iya. KKN, kemudian kesenjangan sosial yang nggak ada perubahan rasa-rasanya setelah reformasi. Sama itu naik turun, bahkan Tapi kecenderungannya ada- meningkat kan. Kemudian isu tentang eksploitasi sumber daya alam, ya kan. Nah itu kan kekayaan negara kita, kekayaan semua eh, rakyat Indonesia lah ya, tanpa terkecuali, apalagi pemuda, Iya, ya kan. Nah itu semua bergantung di 2024. Kalau mereka nggak sadar, mereka nggak memikirkan, berbicara terkait itu, waduh, iya. agak bahaya rasanya. Anda juga disinggung oleh Bung Azhar soal apa namanya, agent of change itu kan semua itu masuk pada fungsi mahasiswa dan Iya, muda kan. Betul. Ada agent of change itu sebagai penggerak perubahan, Iya. agent of social control untuk mengontrol kondisi sosial Iya. kemasyarakatan. Yang tadi isu-isu yang soal kesenjangan ekonomi itu harus dikritisi oleh pemuda dan mahasiswa itu sendiri Iya, betul. sesuai dengan fungsinya. Apalagi saya mengutip katanya Tan Malaka itu adalah idealisme pemuda itu apa, kemewahan terakhir pada pemuda itu idealismenya. Idealisme Itu adalah kemampuan terakhir yang dimiliki oleh anak yang muda. dimiliki oleh anak muda. Iya, betul. Dan jangan juga pada pemilu 2024 nanti jangan pemuda punya suara itu dibeli, itu berarti menggugurkan idealismenya itu. Iya, betul. Kira-kira pandangannya Bung Azhar itu soal money politik di kalangan pemilih pemuda itu seperti apa? Iya. Jadi terkait dengan persoalan itu, kalau menurut saya pribadi ini soal yang butuh diskusi yang agak panjang ya, karena money politik ini kan hampir-hampir menjadi kultur politik, kultur dalam budaya politik kita. Iya. Di mana itu bukan nyasar anak muda doang, hampir semua kelompok itu, iya kan. Nah karena itu tadi, rasanya nggak berlebihan kalau saya berbicara sampai hari ini kita nggak merasakan kehadiran negara, Iya. ya kan. Maka ya realistis aja atau pragmatis aja lah bahasa aktivisnya kan, ya kan, kita dikit-dikit ngomongin inilah apa ya, bahasa-bahasa ilmiah kan. Jadi mereka berpikir bahwa siapapun yang jadi presiden ya saya bakal tetap begini aja. Jadi terkait dengan siapa yang saya pilih, siapa yang ngasih duit aja, sederhana aja, iya kan. Kalaupun misalkan saya punya sebuah aspirasi, punya gambaran, punya apa sih namanya itu, harapan bangsa saya Indonesia itu tampil sebagai macan Asia seperti kata Soekarno, iya kan. Beberapa pemilu belakangan itu kita dihadapkan dengan persoalan yang sama, iya kan. Lantas pilpres yang mana yang bakal, atau pihak yang mana yang bakal saya percaya? Contohlah ada satu partai, ya kan, ada satu partai yang mengatakan bahwa dia ini partai yang cilik, iya kan. Biasanya kita bersebut merek lah, ya kan, iya kan, sampai beberapa kadernya dan pentolannya lah di zaman salah satu presiden itu sampai nangis kan, iya kan. BBM naik 500 perak, mereka dia mau berjilid-jilid. Nah, yang jadi paradoks itu, yang jadi aneh, lucu, ketika rezim mereka menjabat, partai mereka menjabat, mendapat amanah, justru mereka
saya enak jidat naikin Pertamina, naikin BBM. Nantinya ya ke depan pun bagi anak muda itu dan masyarakat secara umum itu cuma janji politik aja rasanya. Iya. Janji politik, maka apapun yang ditawarkan oleh bakal kandidat presiden itu cuma janji-janji politik, janji-janji manis. Candu memang. Candu, iya kan? Memang seperti apa Iya. namanya, janji-janji politik ini kan Eh, tidak ada sungai pun dibilang akan bangun Nggak jembatan menggaransi, gitu. nggak Iya. menggaransi. Padahal memang janjinya Iya. nggak bisa dipercaya memang untuk Iya betul. sekelas pejabat politik. Walaupun sebenarnya kalau saya pribadi ya kita harus tetap optimis. Iya. Sorry. Jadi kita harus tetap optimis bahwa pasti perubahan itu, kita kan apa ya, demokrasi ini kan butuh waktu yang panjang untuk Iya. eh, menuju ke ininya, ke apa sih namanya itu, format yang kita inginkan lah, ya kan? Dan negara kita masih berproses di situ, bahwa ada masalah. Saya sih kadang-kadang berpikir bakal ada titik jenuh, Iya. bahwa kita apa kita itu punya hak atas negara kita. Saya tuh suka dengan apa ya, pemikirannya Al-Farabi. Iya. Al-Farabi itu kan dia punya teori Al-Madinah Al-Fadilah, Iya. di mana dia mengharmonikan konsep politik dan filsafat di situ. Yang menganggap bahwa politik itu persoalan kemanusiaan yang universal, tapi berbasis ketuhanan, ya kan? Nah, di situ yang saya tangkap adalah semua warga negara itu punya hak dan kewajiban yang sama sebenarnya. Enggak ada standar ganda di situ. Iya kan? Iya. Dan kita, walaupun saya seorang kuli, anggaplah seperti itu, dan Pak Mumin seorang pejabat, ya kita punya hak yang sama. Yang sama. Iya kan? Tanpa ada perbedaan di situ untuk berbicara masalah kekayaan negara apa segala macam, kita punya hak yang sama di situ. Maka mau tidak mau ya saya harus kejar itu. Dan saya nggak mau lagi suara saya cuma dibeli, ya kan? Kemudian negara saya dijual oleh segelintir orang, ya kan? Maka ada kesadaran yang muncul di situ, bakal ada. Itu ini saya ya, pikiran liar saya, dan saya yakin bakal ada titik jenuh sih, iya kan? Iya. Gimana kalau masa kita mau seperti ini terus? Iya. Kurang lebih kan seperti itu, bahwa bangsa Indonesia ini itu diperjuangkan oleh segala tumpah darah rakyat Indonesia kan, bukan cuma kelompok kapitalis, pengusaha atau enggak, semua. Ini kemerdekaan hari ini itu buah perjuangan dari semua kelompok. Iya. Islam, Kristen, anak muda yang tua, ya kan, intelektual maupun yang cuma, kita memperjuangkan bareng-bareng, maka kita punya hak dan kewajiban yang sama semestinya. Cuma kan kita punya porsi yang berbeda di situ kan. Kurang lebih seperti itu pandangan saya. Bung Azal juga tadi ada singgung terkait dengan nilai kesetaraan atau bahasanya egaliter. Itu kita sama dalam menentukan hak politiknya. Yang menjadi pertanyaan, Bung Azal juga selaku anak muda yang nanti mengarahkan suaranya ke pemimpin nanti, kira-kira kriteria pemimpin yang pas sesuai dengan Bung Azhar ini seperti apa? Kalau saya pribadi sebenarnya sederhana. Berbicara masalah kriteria, tentu kalau kita orang Islam ini kan pasti kiblatnya Nabi Muhammad kan. Itu kan sudah merupakan citra pemimpin yang ideal lah. Cuma agak susah juga kalau kita mencari figur yang bisa menyamai sekali berbuat kan, itu Ustaz juga. Tapi untuk sekarang ini saya titik ukurnya itu sederhana. Apa soal kita hari ini, bangsa kita hari ini? Iya kan? Nah, kemudian yang kedua, bahwa kita butuh perubahan tentunya, ya kan? Nah, hari ini kita dihadapkan dengan persoalan kesenjangan tadi itu, KKN yang nggak kelar-kelar, ya kan? Oligarki segala macam, kemudian isu kesejahteraan, yang hari ini kita bicara kesenjangan sosial tadi, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, ya kan? Nah, berangkat dari situ aja sebenarnya.
tentu kita udah berbicara masalah visi misi Iya. yang kemudian bisa menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi tadi Iya. itu kan. Nah, kita belum berbicara terkait dengan persoalan membawa Indonesia sebagai macan Asia. Iya. Nah, ini soal utama kita aja, ibaratnya kita mau nyari duit tapi kita belum makan. Iya. Iya kan, makan aja belum. Nah, jadi sesimpel itu aja. Yang siapa, apa sih namanya itu? Yang mana kira-kira kandidat yang mampu, yang punya visi misi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Dan bukan sekedar janji tentunya ya. Iya. Nah, kalau gitu mending saya cari yang banyak duitnya aja guys, saya kemudian saya coblos kan. Coblos ya. Nah, paling yang makanya kalau saya pribadi lebih tertarik terkait dengan bagaimana cara kita anak muda ini hadir untuk memberikan bahwa semacam kisi-kisi lah, kisi-kisi terkait dengan bagaimana sih kriteria atau apa ya, figur yang ideal itu seperti apa Iya. sih? Ya kan, tanpa kita nggak perlu sebut nama sebenarnya. Contoh gambaran terkait dengan bahwa toko ini itu bisa dipertanggungjawabkan Iya. visi misinya, janjinya, Iya. ya kan? Nah, anak muda harus hadir di situ bahwa kita harus menjadi filter Iya. untuk masyarakat, ya kan? Baik itu terkait dengan apa namanya, apa ya? Kalau saya tuh anak muda itu nggak usah mengarahkan lah, tapi lebih ke memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat bahwa kalau seperti saya bilang tadi, hari ini kita butuh sosok pemimpin yang seperti ini untuk menghadapi persoalan-persoalan ini yang segala macam, dan untuk mendapatkan pemimpin yang seperti itu tentu figurnya itu benar-benar harus yang kita kenal, kita tahu, ya kan? Kemudian punya track record yang jelas tentunya, karena track record itu yang salah satu yang menjadi acuan kita, ya kan? Kita kan yang jadi acuan kita kan itu. Nah, apa sejauh mana track orang ini dalam memimpin? Maka bagi saya pengalaman itu penting. Baik, Bung Ansar Musa, kita udah masuk di penghujung acara. Oke. Untuk itu ada closing statement dari Bung Azhar, mungkin 5 menit. 5 menit ya. Jadi closing statement saya mungkin simpel aja ya. Anak muda harus melek politik, harus sadar politik, harus tampil untuk menjadi filter bagi masyarakat dan bagi pemuda mahasiswa ya. Pemuda khususnya, dan memberikan solusi bagi negara kita. Maka pemuda tidak boleh bersikap apatis terhadap momentum atau agenda-agenda negara kita ya, apalagi itu persoalan politik. Pemuda harus hadir intinya. Seperti kata Soekarno, berikan aku 10 pemuda maka akan guncang dunia. Iya kan? Artinya jika semua pemuda itu sadar politik, melek politik, kemudian hadir sebagai kelompok middle untuk memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan apa sih namanya itu, memberikan menjadi pengalah, iya kan, bagi masyarakat. Saya yakin 2024 akan ada perubahan, akan terjadi perubahan. Jadi clue-nya itu pemuda harus melek politik. Kurang lebih seperti itu. Itulah diskusi singkat yang luar biasa. Kita juga mendapatkan pengetahuan baru yang disampaikan oleh Bung Azhar, itu juga informasi baru. Mungkin nanti ada diskusi lanjutkan di sesi berikutnya. Ya ini pengantar lah ya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Salam perubahan.